Sindarov yang sedang on fire ditantang oleh Anies Giri di babak ketujuh turnamen FIDE Kandidat. Ini berarti sudah setengah jalan turnamen FIDE Kandidat dilalui oleh semua peserta. Dan bagaimana Sindarov melawan Anies Giri? Apakah kembali menang? Kita langsung aja bahas gamenya dan apa yang terjadi di game ini sangat menarik ya. Bagaimana Sindarov walaupun sudah mengantongi margin 1,5 poin dari Caruana, dia tetap ngegas terus. Inilah anak muda yang digadang-gadang bakal jadi lawan untuk Gukes Domaraju dalam perebutan gelar juara dunia. Sebelum itu, jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe. Jangan di skip iklannya, izin. Dan jangan lupa gabung RL Chess Academy dan jadi langganan di YouTube RL Chess untuk main catur lebih jago lagi. Sindarov mulai dengan D4, dijawab dengan kuda ke petak F6, C4, kemudian dijawab dengan E6, putih kuda F3, D5. Ini artinya susunan dalam posisi Queen Gambit Decline. Bahasa Indonesianya mah Gambit Menteri ditolak. Ya, kemudian putih mainin kuda C3, Anies Giri mainin Bishop ke petak B4, Bishop ke petak G5, dan kemudian H6. Buat teman-teman yang belum tahu profil dari Anies Giri adalah pecatur top dari Belanda. Ya, dia sudah menjadi pecatur top Belanda lebih dari 1 dekade. H6 dimainkan, kemudian makan kuda di petak F6, dimakan lagi dengan Queen, dan kemudian mainkan langkah E3. Hitam mengamankan raja, kemudian putih benteng ke petak C1, hitam makan pion C4 sebelum dimakan duluan. Kenapa dia yang makan? Supaya dia bisa mainin gajah fianchetto di petak B7 dan tidak ketutupan pion. Itu prinsipnya. Gajah makan C4, kemudian dia mengganggu dengan C5 Anies Giri. Putih mengamankan raja dan kemudian hitam makan pion D4. Sebelum makan, putih melakukan ancaman Queen dulu. Kemudian hitam Queen ke petak E7 dan kemudian putih makan pion di petak D4. Masuk ke middle game, ada struggle yang dimiliki oleh hitam. Kenapa? Karena bagaimana mengembangkan dua perwira ini, gajah dan kuda. Sementara putih sudah sangat siap untuk masuk ke permainan tengah. Hitam melainkan langkah natural benteng D8 dengan tujuan ikatan kepada Queen. Queen langsung menjawab dengan taktis ke petak E2. Hitam melakukan counter kepada pion di petak D4, dijaga lagi dengan benteng FD1. Dan hitam di sini mainkan langkah gajah ke petak A5 terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk gajah ke petak D6. Gajah ke petak B6 maksud saya, untuk menekan pion di petak D4. Kenapa hitam tidak boleh buru-buru mengeluarkan B6 dan kemudian gajah ke petak B7? Ini sangat bahaya teman-teman, karena akan ada counter A3, gajah ke petak D6 dan D5 dengan tujuan membongkar posisi hitam. Ya, jelas saja susah buat hitam karena kalau dimakan langsung pin. Kalau kuda ke petak A5, maka putih akan melakukan pertukaran pada petak D6, dimakan lagi, dan kemudian gajah ke petak A2 dengan meninggalkan posisi Queen. Putih melakukan ikatan pada Queen di petak E7. So, kalau teman-teman bingung, itu saya jelasin guys, kenapa dia mainin langkah gajah A5. Putih menjawab dengan taktis, gajah ke petak B5. Dia nggak mau D5 dong, karena rugi, nanti ngebantuin gajah hitam keluar. Gajah B5 mengancam kuda, dijawab dengan gajah petak D7. Kuda ke petak C5, melakukan tekanan pada D7 dan B7. Kemudian hitam gajah E8. Kita lihat margin waktunya ya. Sindarov benar-benar sangat stabil, sementara lawan-lawan dari Sindarov ini waktunya lumayan cukup jauh. Setelah Bishop E8, putih boom membongkar dengan langkah D5. Dimakan, apa keuntungan putih? Pertukaran Queen dan kemudian ternyata mengambil pion di petak B7. Jadi dia ngelepasin pion isolasi di petak D4, ditukar dengan pion di petak B7. Sangat cerdik sekali. Anies Giri tidak mau buru-buru makan gajah di petak B5 karena putih akan makan gajah di petak A5 ya. Dia lebih pilih benteng D ke petak B8. Putih makan gajah di petak A5. Hitam makan pakai benteng dan kemudian putih kuda B3 menjaga pion. Hitam ngegas dengan langkah A5, putih taktis benteng D2 menjaga pion, kemudian A4 dimainkan, kuda ke petak D4. Benteng B7, putih mainkan langkah H3, langkah menunggu sekaligus menghidupkan raja, kasih napas. Hitam melakukan double rook, baterai, kemudian B3, makan lagi. Ya, untuk langkah sejauh ini 26 langkah, kelihatan ya masih sulit untuk putih gimana caranya dapetin keuntungan dari setup ini, dan hitam sangat solid.
Nah, kemudian game berlanjut dengan F6, G4, kemudian H5, coba membongkar, kuda E1, manuver dilakukan oleh putih, kemudian makan lagi, kuda G6, F3, setup pion yang solid, kuda ke petak E5, kemudian putih raja F2, G5 dimainkan, kuda ke petak D3, bishop D7. Sudah bisa menduga dong bahwa game ini akan berlangsung dengan game yang rumit dan solid. Gajah ke petak D7, raja G3, pertukaran kuda ternyata dilakukan oleh Anies Giri. Benteng makan kuda, benteng B6, kemudian benteng D2, raja F7, benteng naik ke petak C5, pion dibiarkan diberikan, dan kemudian putih benteng ke petak H2 terlebih dahulu. Kenapa nggak langsung makan pion di petak D5? Karena gajah E6, benteng ke petak D8, maka benteng D7. Jadi unggul pion, tapi ya susah juga buat progres pionnya. Let's say for example seperti ini. Benteng D7 kemudian dimakan lagi, dan kemudian benteng ke petak B2, maka benteng D6, kemudian kuda mundur ke petak E2, benteng D3. Jadi susah juga. Masih terlalu jauh. Jadi putih nggak mau gegabah, dia nggak mau buru-buru, benteng H2 dulu, benteng D6, raja F2, raja G7, benteng ke petak A5 sebuah mistake yang harusnya di sini benteng C1 untuk double rook dianggap lebih bagus. Harusnya bisa unggul besar di sini. Benteng ke petak A5 dan ternyata benteng B4 raja E3, benteng ke petak B6 baterai, kemudian benteng makan D5. Sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Sindarov lagi. Harusnya raja dulu dianggap lebih bagus. Gajah E6 dan kemudian benteng D8. Jadi dengan makan pion di petak D5 membuat permainan jadi lebih sederhana buat hitam. Ya, Sindarov juga sebenarnya mengira bahwa setelah benteng D8 menurut prediksi saya, karena di sini kan hitam nggak bisa makan pakai gajah. Kenapa nggak bisa? Karena bakal skakmat. Kuda F5, raja ke petak F7, benteng ke petak H7, raja ke petak E6, bakal ada benteng E7. Nah, dia di sini mengira kalkulasinya bahwa ya hitam terpaksa makan pakai benteng dong, mau nggak mau, dan mungkin prediksi dari Sindarov dia akan memenangkan game ini. Karena kan kemudian menuju endgame ya, seperti ini. Nah, kok bisa remis? Gimana caranya? Inilah Anies Giri, King of Draw. Jadi kita belajar dari Anies Giri nih, gimana cara dia remis dari posisi yang unbalance ya, imbalance ya, unbalance lagi. Nah, tidak seimbang. Nah, ini caranya teman-teman, coba perhatikan. Game berlanjut ya, ini terjadi pertukaran sejak langkah 45, kemudian game selesai dalam 85 langkah. Jadi bayangin, usaha dari Sindarov ya. Dia sudah melakukan namanya Lucena position, membatasi raja di back rank, tapi karena gajahnya ditempatkan di petak yang bagus dan tidak merubah struktur pion, raja tidak bisa mendekati pion. Gimana caranya? Mungkin bisa lewat sini ya, M4 F5 gitu. Kalau dia bisa mendekati pion pasti menang. Nah, coba kita lihat upaya dari putih untuk itu. Nah, bahkan di langkah ke-74 ada kejadian menarik di mana putih raja D6 coba menawarkan benteng di petak F5, tapi hitam akan kalah tempo di sini ya, pasti udah dihitung. Jadi ini akan kalah. Nah, hitam jelas nggak mau, hitam mainin langkah gajah B3. Dan kemudian akhirnya game berakhir dengan raja ke petak G6, makan, dan raja G5, benteng F2, gajah B3, dan kemudian gajah D1, remis. Oke, saya penasaran untuk jelasin ke teman-teman gimana caranya putih bisa mendekati pion di petak F6. Bisa nggak sih? Possible nggak sih? Nah, coba kita breakdown. Kan kejadiannya begini. Mungkin sebelumnya pada saat raja ke petak F8, mungkin dia mundur lagi untuk ke sini ya. Gimana cara hitam defend ini? Maka hitam akan menunggu aja gajah 6. Jadi kalau putih ke sini, raja ke petak E8 dan kemudian raja E4, nggak ada gunanya, nggak akan bisa gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran, itu nggak akan bisa dilakukan. Itulah kenapa rajanya terus stay di sana dan akhirnya membongkar dengan jalan pion tadi. Karena udah, ya mau ngapain lagi, semua usaha udah dikerahkan dan akhirnya hitamnya juga tetap stabil dan tetap solid. Gitu teman-teman. Ya, dari game lain ada satu kemenangan yang diraih oleh ini pimpinan klasemennya sementara ya,
babak ke-7. Kemarin ada satu kemenangan diraih oleh WI ya, melawan SC Penco. Lagi-lagi WI menang melawan SC Penco seperti drama pada Video World Cup. Dan nanti malam babak ke-8 libur dulu ya, baru dimainkan lusa. SC Penco akan melawan Sindarov, kemarin menang Sindarov. WI akan melawan Bublam, Anies Giri akan melawan Prag, dan Hikaru akan melawan Caruana. Apakah akan comeback? Hikaru akan menang melawan Caruana, Anies Giri akan menang melawan Prag karena kemarin kalah. WI apakah akan menang melawan Bublam? Kita akan lihat teman-teman. Sindarov sekarang 6 poin, Caruana 4,5, margin 1,5. Anies Giri 3,5, 2,5 marginnya. Wow. Nah, apakah akan tercipta rekor baru? Pastinya akan sih, karena masih ada 7 game lagi. Apa komentar kalian? Jangan lupa bantu RL Chess terus berkembang, terus semangat bikin konten. Jangan lupa kasih hype untuk video ini dan jangan di skip iklannya ya teman-teman. Apa prediksi kalian untuk babak berikutnya?